Partai politik. Partai politik itu apa? Menurut Edmund Burke, partai politik adalah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem multipartai, sehingga banyak partai politik baru yang terbentuk. Sayangnya, meningkatnya kuantitas partai di Indonesia belum sejalan dengan meningkatnya kualitas dari partai politik itu sendiri. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh partai-partai politik yang baru agar bisa ikut serta dalam pemilu. Lalu, tantangan apa saja yang dihadapi oleh partai baru? Mari kita bahas. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh parpol baru adalah menjadi peserta pemilu. Sebab partai yang sudah memperoleh status sebagai badan hukum dari Kemenkumham tidak otomatis dapat menjadi peserta pemilu. Sedangkan untuk menjadi peserta pemilu, parpol baru harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari beberapa syarat pada pasal tersebut, ada yang membuat parpol merasa keberatan. Di antaranya status badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Parpol, yaitu memiliki kepengurusan dan kantor di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan, serta keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kartu anggota. Sebagai contoh, pada pemilu tahun 2019, KPU telah menetapkan 7 parpol yang tidak bisa mengikuti pemilu. Penyebabnya karena tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan atau kepengurusan, baik di tingkat kabupaten atau kota maupun kecamatan. Tantangan kedua yang harus dihadapi oleh parpol-parpol baru adalah melewati ambang batas parlemen. Ini merupakan syarat bagi parpol peserta pemilu untuk diikutsertakan dalam proses pembagian kursi di DPR. Tujuannya untuk mengurangi jumlah parpol di DPR. Tantangan lain yang harus dihadapi oleh parpol baru, yaitu mereka akan berhadapan dengan parpol lama yang sering bertahan dalam pemilu. Terbukti dengan keberhasilannya meraih kursi parlemen. Terkait tantangan parpol baru, ini didukung oleh penelitian Muhammad et al. Pada tahun 2020, menjelaskan bahwa pada pemilu legislatif 2019 lalu, 4 partai baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, kemudian Partai Gerakan Perubahan Indonesia, tidak dapat menampilkan figur yang berkualitas. Partai baru tidak dapat menandingi partai lawas dari figur yang ditawarkan karena minimnya figur populer dan kuat di mata masyarakat. Tantangan selanjutnya yang dirasakan oleh parpol baru adalah rawan terjadinya konflik internal. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya sistem demokrasi pada kubu internal. Hal tersebut biasa memicu perpecahan antara anggota parpol. Tentu saja ada faktor lain yang mempengaruhi parpol dikatakan kuat atau tidak. Salah satunya kuatnya tokoh yang menjadi penggerak parpol itu sendiri. Sebagai contoh, ketika Yusuf Kala menjabat menjadi ketua umum Partai Golkar,
Hampir yang menduduki posisi penting di parpol dengan logo beringin itu kerabatnya semua. Tantangan terakhir yang harus dihadapi oleh parpol baru yaitu adanya disrupsi. Disrupsi mengacu kepada perubahan pola perilaku masyarakat menjadi serba digital. Disrupsi akan membajak peran partai politik dan wakil rakyat. Kemudian kita masuk ke dampak yang dialami. Dampak yang dirasakan oleh parpol baru antara lain adalah keharusan pembentukan pemerintahan koalisi atau governing coalition yang membuat pemerintah merasa kesulitan dalam menetapkan kebijakan strategis. Selanjutnya adalah rawan terjadinya perpecahan parpol jika tidak ada nilai demokrasi di dalamnya. Ketiga, yaitu tidak akan mampu mempertahankan nilai-nilai kuat dalam partai dan tujuannya jika memiliki konflik berkepanjangan. Yang selanjutnya adalah terhentinya rekrutmen dan rekonstruksi maupun kaderisasi anggota parpol. Dari dampak-dampak yang sudah disebut tadi, solusi yang bisa dilakukan oleh partai politik diantara lain, yang pertama adalah mencari figur terbaik dengan seleksi kader yang selektif dan transparan agar masyarakat tahu seperti apa calon pemimpinnya. Selanjutnya adalah dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai demokrasi ke dalam internal partai agar meminimalisir konflik di dalam partai itu sendiri. Jadi itulah beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh partai-partai politik baru. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, sebagai negara yang menerapkan sistem multipartai, banyak partai politik baru terbentuk di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik itu sendiri. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain itu menyaingi partai politik lama, mencari figur pemimpin yang kuat, konflik internal, dan disrupsi. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, partai politik sebaiknya mencari figur terbaik melalui seleksi secara transparan, kemudian menanamkan nilai demokrasi ke internal parpolnya dan menjadikan disrupsi sebagai peluang serta strategi kemenangan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikut.